Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Abdul Hakim, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan tentang observasi yang telah kami lakukan di Kampung Inggris, Jalan Manisi, Kecamatan Pasir Biru, ya, di Cibiru dekat UIN. Yang akan menjelaskan yaitu saya sendiri terhadap tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata pelajaran ilmu komunikasi, yaitu Bapak Ridwan Rustandi, yaitu observasi yang telah kami lakukan ke Kampung Inggris, yaitu ada beberapa pertanyaan yang telah kami lakukan. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan tema yang telah diberikan oleh dosen, yaitu metode komunikasi kelompok, kelebihan, kekurangan, dan tantangannya. Ya, anggota-anggotanya saya Abdul Hakim, Dini Nur Rahmah Wijaya, Fadilah Latifatul Hayat, Fadilah Latiful Hayat, Mira Rajibah, Nazwa Kamila Azhara, Nazwa Mawura Nur Ajija, Samratul Faada, Kozi Hussein Ahmad. Ya, langsung ke faktor hambatannya. Faktor hambatannya yaitu dari komunikasi. Ya, penjelasan dulu. Komunikasi kelompok adalah interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagai informasi, menjaga diri, memecahkan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka dibutuhkan kerjasama antar individu yang aktif, kritis, solutif, dan mampu bekerja sama dengan individu lainnya. Komponen dasar yang digunakan dalam berkomunikasi adalah komunikator, sender, pesan, message, media, channel, dan respon efek. Ya, gitu. Ya, jadi sebelum kita menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan observasi yang telah dilakukan, jadi komunikasi kelompok itu dari tatap muka 3 orang atau lebih, ya. Jadi 3 orang atau lebih itu bisa dikatakan sebagai komunikasi kelompok, dan di 3 orang tersebut atau lebih dari 3 orang tersebut harus aktif terlibat dalam percakapan apa yang dibahas dalam forum tersebut, gitu. Nah, di sini kami observasi ke Kampung Inggris, yaitu ada beberapa pertanyaan. Mungkin di sini saya sendiri akan menjelaskan salah satu dari pertanyaannya. Pertanyaan pertama yaitu dari sejarah kapan dilahirkannya Kampung Inggris. Itu Kampung Inggris berdiri di lembaga Kampung Inggris. Nah, ini sejarahnya itu asrama Kampung Inggris ini berdiri pada tahun 2014 dan aktif sampai tahun 2018. Dari tahun 2018 sampai corona selesai, asrama. Jadi terbentuknya Kampung Inggris ini adalah hasil keputusan dari akuisisi. Dulu ownernya orang lain, dan waktu itu mau ditutup sebenarnya oleh owner yang bertempatan di Surapati. Kemudian karena corona mau ditutup, kemudian mau diakuisisi oleh Pak Irfan sendiri. Ya, sebelumnya lahir dari Kampung Inggris ini pada tahun 2014 sampai 2018. Nah, pada waktu 2019 karena ada corona, jadi ditutup terlebih dahulu. Setelah corona mereda, mulailah kembali dibuka Kampung Inggris ini. Nah, di Kampung Inggris ini juga ada yang disebut talon, yaitu asrama untuk para pelajar, ya.
Jadi dibuka asrama khusus untuk yang benar-benar dalam belajar bahasa Inggris ini. Oke, pertanyaan yang kedua yang kami berikan kepada Bapak Irfan ini, konsep pendidikan dan pengajarannya. Jadi konsep dan pengajaran di kampung Inggris ini ada yang kursus dan ada yang asrama. Dan yang ditekankan dan di sini adalah asrama, karena asrama itu menggunakan bahasa Inggris setiap harinya dan waktu pembelajarannya setelah Isya dan subuh. Konsepnya mirip seperti Pare, karena di sini alumni Pare. Di sini namanya asrama Talon. Nah, itu yang telah dijelaskan saya tadi. Yang artinya cakar burung dalam bahasa Inggrisnya. Jadi Talon itu cakar burung. Nah, apa saja sih media yang digunakan di kampung Inggris ini? Nah, media yang digunakan itu tidak ada yang berbeda, hanya saja di sini yang dikembangkan adalah berpikir kritis. Berpikir kritis itu punya banyak ide, yang kami sarankan di sini harus lebih banyak membaca buku. Perbedaan asrama dan non asrama. Kalau non asrama itu tidak punya program, jadi kami kos-kosan sementara. Sedangkan asrama banyak programnya, seperti kemarin kita praktek bersama orang asing langsung dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor yang menjadi penghambat dari kampung Inggris ini, khususnya di Talon, yaitu satu yang menjadi faktor utama dari Talon ini, para mahasiswa itu tidak begitu mengerti urgensitas bahasa. Para mahasiswa kebanyakan tidak begitu mengerti penting berbahasa Inggris. Namun rektor UIN khususnya bilang, standar UIN itu masuk di standarisasi dan kelas ASEAN. Makanya kemarin itu ada on Q, biar UIN itu berstandar ASEAN. Tahun 2005, ASEAN itu diimplementasikan oleh rektor sebelumnya, yaitu Pak Mahmud. Mau dikembangkan dan sekarang lagi proses. Kemudian waktu itu para dosen, para mahasiswa juga, kemudian tenaga kependidikan itu juga dites, dan menjadi hambatan besarnya adalah bahasanya. Jadi tidak semua bisa bahasanya. Jadi oleh rektor itu ditekankan untuk dikembangkan bahasa baik lewat LC maupun non LC. Nah, non LC itu asrama di luar kampus seperti kita. Ya, jadi kata bapaknya itu non LC itu jadi dikembangkannya itu di luar kampus seperti asrama Talon ini. Jadi kami menyambut baik akan hal tersebut, maka dibikinlah asrama itu dan dikembangkan lagi asrama ini. Biar apa? Agar UIN itu meningkat standarnya. Nah, mahasiswa itu banyaknya tidak mengerti dalam bahasa. Itu jadi hambatan yang menjadi dasar dari asrama tersebut itu, ternyata banyak yang mahasiswa yang tidak paham dan juga kurang dari berbahasa Inggrisnya. Itu. Terus apa sih yang menjadi faktor ketika pembelajaran atau ketika tatap muka dalam komunikasi kelompok ini? Itu hambatannya itu mungkin karena para pelajarnya juga ada yang baru, ada juga yang baru masuk. Nah, itu banyak yang kurang kritis. Maka ditekankanlah khususnya para mahasiswa dan yang kursus lainnya itu untuk membaca, speaking, listening, dan yang lainnya. Gitu. Jadi faktor-faktornya itu mungkin yang saya bisa jelaskan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.